buat aku sih memang setiap film yang aku ambil harus hal-hal yang baru, yang nggak pernah aku rasain sebelumnya, yang ketika baca skripnya aku langsung engage dengan karakternya gitu. Dan di sini aku melihat ada challenge yang baru lagi di mana aku bisa memerankan sebuah film romance tapi yang sangat berbeda dari film-film yang aku kerjakan sebelumnya. Tapi gimana sih, mungkin sempat viral juga kemarin tuh katanya Laura Basuki acting di depan terus langsung makan tahu gitu. Ya emang segampang itu ya acting buat dirimu kayak langsung jadi beda. Ya, setiap aktor punya metodenya masing-masing ya. Mereka punya caranya untuk mempersiapkan diri dan keluar dari sebuah karakter. Nah, untuk aku sendiri caranya memang salah satunya adalah ngerjain PR-ku dulu jauh sebelum dimulainya syuting. Jadi aku udah firm dengan karakternya. Jadi ketika proses syuting aku bisa yakin itu karakter nggak akan kemana-mana gitu. Jadi aku bisa keluar masuk saat di lokasi. Ada treatment khusus nggak? Mungkin harus ada tahu itu di lokasi. Saya sih sebenarnya emang kebetulan saya suka gorengan dan Visinema tahu, saya suka tahu goreng, jadi setiap hari disiapin, kan sayang kalau nggak dimakan ya kan. Terus gimana di Instagram selfie sampai 7 kali terus katanya kamu nggak mau lagi? Oh iya, itu salah satu challenge yang diberikan oleh Visinema adalah melemparkan pertanyaan kepada netizen apa yang ingin mereka lihat aku lakukan ketika teaser Heartbreak Hotel nyampe 100.000 dan pilihan terbanyak adalah selfie selama 7 hari. Ternyata selfie selama setiap hari itu cukup sulit, cukup menantang buat saya karena saya nggak punya stok selfie banyak gitu. Jadi saya tiap hari harus buat foto baru. Ya, jadi habis itu kayak boleh kali istirahat selfie dulu, lihat muka diri sendiri, kayaknya udah cukup. Kalau Ra tadi soal playlist, boleh sebutin nggak sih lagu-lagunya tuh apa aja? Udah saya lupakan. Sebenarnya banyak lagu-lagu instrumen kemarin tuh kayak biola, piano yang dikirim Mas Angga juga, kemudian ada musik-musik lama tahun 80-an, romance, tapi saya nggak bisa sebutin satu-satu. Cuman salah satu yang nempel di film ini adalah On My Mind Neighborly ini ya, karena ketika pertama kali ngedengerin saya langsung bisa ngebayangin perasaan-perasaan Ava dan adegan-adegan yang bermunculan di kepala saya. Gimana sih kerja sama bareng sama Chico? Ini baru pertama pertama kali, itu seperti apa? Aku happy banget bisa kerja sama Chico dan semoga kita bisa berjodoh lagi di Mudah-mudahan ya. Amin. Gimana Chico mungkin ngimbangin, kan ini katanya tadi Ava itu kan sangat kalau di depan kamu kan kayaknya ini banget ya, alim banget gitu, nggak glamour apa gimana sih, jauh dari glamour gitu. Terus kayak ngimbangin sebenarnya dia di dalam pikirannya tuh banyak sebenarnya banyak masalah juga gitu. Terus untuk bisa akhirnya kelihatan tadi tuh kan ini banget nih, nyampe chemistry tuh dapet banget. Karena di sini Raga kan memberikan sentuhan yang berbeda ya di dalam kehidupan Ava gitu, beda dengan Reza Malik ketika kenal dengan Ava Alexandra. Jadi gimana caranya di sini pendekatannya sangat berbeda. Raga yang penasaran dengan Ava dan akhirnya bisa dekat dan jatuh cinta dengan caranya sendiri. Ketemu di sebuah hotel dan bagaimana dia memberikan warna di dalam kehidupannya yang penuh dengan ya seperti tadi Mbak bilang, penuh dengan ada problem gitu, apa yang dia alami. Kalau ngobrol sendiri dengan Lauranya seperti apa? Gimana? Kalau ngobrol sama Lauranya? Bangun chemistry ya, saya rasa enggak ya, karena sebelumnya emang kami udah kenal, apalagi lawan mainnya di sini Laura Basuki dan Reza Rahadian. Dan kita workshop dan kita saling trust satu sama lain, jadi emang udah ketika adegan ya udah ngalir gitu. Jadi tapi ada nggak treatment mungkin pada saat kamu di sini kayaknya ideologinya tuh kayak boleh nggak kayak gini, jadi yang pernah kamu lakukan ke cewek-cewek kamu masukin ke dalam karakter sendiri, pernah nggak nih? Kayak lebih pribadi ya. Iya. Pribadi ya. Raga itu sebenarnya boleh dibilang peran yang belum pernah saya mainin sebelumnya. Karakternya bisa dilihat gitu, yang benar-benar green flag banget ya. Kalau misalnya teman-teman lihat film saya sebelumnya kelihatan gitu cowok yang benar-benar rough atau yang tough gitu. Tapi Raga nih gimana caranya cowok yang benar-benar biasa, simple, gimana cara bermain dengan
zona itu aja, nggak bisa bilang tapi harus kasih sesuatu yang pas. Tapi kan banyak banget yang bilang kayak kan kalau kamu sendiri orangnya green flag banget gitu kan, apa tidak harus effortless banget ya sih Justru itu yang saya bilang tadi, less is more. Karena cara bermain di zona itu sangat challenging banget. Padahal kita sebagai pemain kayak punya keinginan kita pengen terus gitu. Tapi nggak bisa. Kita harapnya masuk ke situ. Ketika kita delivernya salah, itu jadinya sangat salah penyampaian. Tapi pernah kebawa ke kehidupan nyata nggak sih kan acting yang kehidupan nyata bawa gitu? Aku sejauh ini sih enggak ya. Jadi memang metode keaktoran itu beda-beda, tapi yang saya pelajari dan works untuk saya adalah saya tidak bawa pekerjaan saya untuk pulang ke rumah. Jadi ketika udah selesai syuting ya sudah, saya kembali ke kehidupan saya sebagai Laura. Oke, mungkin promo dulu. Kaika masih di sini sebentar, cuma mereka mau ganti baju. Boleh promo dulu bertiga? Jangan lupa nonton. Jangan lupa saksikan film Heartbreak Motel. yang mulai tanggal 1 Agustus 2024 hanya di bioskop. Terima kasih. Terima kasih. Ocan, boleh mereka mau ganti baju? Supaya bisa relevan. Aku susah untuk ceritanya supaya nggak spoiler ya gitu. Cuma di filmnya si motel itu tetap jadi tempat si Ava untuk menjadi dirinya yang tidak di depan kamera. Kalau seorang aktris itu kan kalau di depan kamera ada persona sendiri, tapi kemudian di sisi lain kan dia punya personanya sendiri, identitinya dia yang perlu dia jaga kan gitu. Nah di motel itu, di Heartbreak Motel itu dia menemukan tempat itu untuk menjadi dirinya sendiri. Dan pada saat dia melakukan itu, dia tone down, dia lepaskan semua keartisannya segala macam, ternyata dia bisa membina hubungan relasi antar sesama manusia dengan Dahlia yang dimainkan Sita Nursanti, kemudian dengan Raga yang dimainkan oleh Cika Cika. Terkait Dahlia, kan karakternya nggak ada dalam novel. Gak dari novel, betul. Itu penyisipannya gimana biar esensi dari novelnya sendiri, ceritanya udah terbentuk, nggak hilang? Aku sih tipenya selalu terbuka kalau misalnya ada pengurangan atau penambahan karakter kan gitu. Dan pada saat aku baca skripnya, aku merasa Dahlia itu menjadi sebuah katalis. Dia yang menyambungkan antara Ava yang di dunia gelap dengan Ava yang kemudian quote-unquote bersembunyi kan. Aku nggak boleh sebut namanya karena nanti spoiler. Jadi Dahlia itu menggambarkan kalau gimana kalau kita ketemu sama teman yang kita tahu bukan terkenal, bukan ini, tapi kita treat dia apa adanya kan. Tapi begitu kita tahu bahwa dia somebody, biasanya treatment kita berbeda kan. Begitu juga lah hubungan relasi antar manusia biasanya gitu. Dan di sini Ava mendapatkan sebuah pertemanan quote unquote dengan seseorang yang nggak kenal dia seorang artis, tapi dia terima gitu dan bisa nyambung. Dan waktu aku nulis novel ini, jujur idenya adalah timbul karena pada saat buku-bukuku difilmkan, aku tuh selalu datang ke tempat syuting dan aku melihat aktor dan aktris berproses gimana mereka mendalami skenario, kemudian acting, abis cut bisa abis adegan sedih, abis cut langsung ketawa-ketawa sama aku gitu. Kok bisa ya gitu kan, gimana caranya? Jadi aku riset panjang, aku ngobrol sama Reza tuh berjam-jam tentang keaktoran gitu, dan kemudian aku pikir ini profesi yang harus diangkat ke dalam sebuah cerita. Jadi aku tulisan novel Heartbreak Motel yang tokoh utamanya adalah seorang aktris yang alhamdulillah kemudian difilmkan dan dimainkan oleh seorang Laura Basuki yang memang seorang aktris superstar juga. Jadi the vibe is all there, and then when you see the movie later, waktu kalian nonton nanti kalian akan merasakan vibe itu. Kayak kenapa Laura Basuki? Waduh, kenapa tidak Laura Basuki men gitu? Aku pertama kenal Laura tuh udah lama banget ya, pas dia main ke Medan untuk promo salah satu film gitu kan, dan ngobrol enak banget. Kemudian aku pertama kali kerja sama Laura itu di serial Sementara Selamanya, yang aku nulis skenario, Reza sutradara, terus Laura acting cuma pakai suara. Laura acting cuma pakai suara, aku nangis terseduh-seduh loh gitu. Ini orang gokil gitu kan. Dan itu rekaman suaranya cuma kayak di kamar. Dia pakai baju biasa kayak piyama, dikasih mic, udah, skrip udah gitu. Laura is that amazing. Jadi waktu kita ngobrol sama Angga, aku ngobrol sama Angga, enggak siapa ya yang menjadi apa ya, siapa ya gitu. Terus aku, enggak, kalau Lau gimana? Aku yes sih kak, ya udah kita ajak screen test gitu kan. Dan Laura tuh pas screen test tuh diajak hari ini, besok langsung datang. Baca skrip sebentar doang udah langsung jereng gitu. Aku yang ini orang kayak kerasukan, sampai aku bilang sama dia, Lau, kamu kayak susuk acting ya gitu kan, ini bercanda sama teman gitu kan. Tapi I think Laura is one of the greatest actress of her generation. Dan di sini kalian bisa menyaksikan Laura dengan beragam range actingnya yang luar biasa. Laura di sini amazing banget.
waktu itu pendalaman karakter sama Kak Laura sendiri berapa lama dari Mbak? Aku sama Laura ngobrol bentar ya, karena sebenarnya kan settingnya udah pas gitu kan. Laura baca novelnya by the way. Waktu aku mau ngasih novelnya ke Laura, dia bilang, Kak, aku ikut PO waktu itu. Jadi Laura memang udah baca lama gitu, dan pada saat kemudian berjodoh dia bilang, gitu kan, dia bahagia banget dan sekaligus jadi challenge juga kan. Ternyata Ava yang dia kenal di novel, kemudian disodorin Ava yang dalam skrip dan dia harus mainin itu. Jadi bayangin seorang Laura mainin karakter yang dia baca sebagai pembaca, kemudian sekarang dia harus hidupkan sebagai orang aktris. Udah aman? Oh, satu lagi dah habis nonton film. Ada 2 pertanyaan. Ya, boleh. Aku mau tanya berkaitan dengan karakter dia kan ibunya nggak ada ya. Apakah Kak Ika ikut dalam proses pembuatan karakternya kreatif? Sama yang kedua, boleh request berdasarkan nggak? Boleh. Oh, habis nonton film? Iya. Ya, bestie kita bestie. Baik ya. Bestie. Nah, kalau dalam pembuatan karakter baru aku nggak ikutan di proses kreatif. Cuma kan aku selalu dikasih draft demi draft kan. Iya. Aku pas baca draft pertamanya yang gini yang buset, buku gue bisa diginiin ya gitu. Waktu nulis ini, jujur aku tuh lagi menantang diriku sendiri keluar dari dunia perkantoran kan. Biasanya kan novelku begitu ya gitu. Aku pengen kasih sesuatu yang thrilling juga gitu. Jadi pas kemudian itu ditreatment oleh Alim, Angga, dan tim Visinema jadi seperti ini, aku pas baca skripnya sih langsung wow, ini crazy gitu. Dan Angga tuh bilang sama aku, Kak, aku mau mengadaptasi dengan liar ya. Is it okay with you? Yes, bilang. Karena aku sendiri juga merindukan bahwa bukuku itu di-treat dengan sesuatu yang pas nonton aku pun kaget. Kayak it serves like a nice surprise for me gitu. Jadi pas nonton yang wow. Boleh. Wow. Jadi aku udah nonton 2 kali dan gak sabar untuk nonton lagi.